Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa peternakan UIN Sesuka Riau semester 4. Saya akan menjelaskan materi tentang apa pentingnya agama bagi manusia. Pengertian sebelum itu kita harus tahu itu apa agama. Pengertian agama menurut bahasa. Agama berasal dari kata Sanskerta. Kata a berarti tidak dan gama artinya adalah kacau. Sehingga agama itu bisa menjadikan kehidupan manusia itu teratur. Pengertian selanjutnya adalah pengertian agama menurut KMBI adalah kepercayaan kepada kesaksian roh nenek moyang, dewa dan Tuhan. Masih banyak lagi pengertian agama. Seperti agama menurut kamus Oxford berarti sebuah kepercayaan pada kendali di luar kuasaan manusia, seperti Tuhan pribadi atau Tuhan-Tuhan yang patut disembah. Jadi kesimpulannya adalah agama itu sangat penting karena agama merupakan sebagai tiang atau pondasi atau tongkat atau petunjuk atau panduan bagi manusia sebagai menerangkan jalan bagi yang buta dari nilai moral dan norma. Jika manusia itu memiliki agama, maka seseorang akan berada di jalan kebenaran dan kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan manusia terhadap agama. Yang pertama ada 3 hal. Pertama, fitrah manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada Allah. Tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Fitrah Allah itulah agama lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang kedua, kelemahan manusia walau sempurna diberi akal dan nafsu, manusia juga diberi kelemahan. Contohnya seperti senantiasa ditanya oleh manusia yang merupakan pertanyaan yang tidak masuk akal, tidak terjawab oleh akal manusia, dan seperti pertanyaan kehidupan setelah mati, tujuan hidup dan sebagainya. Maka agama itulah fungsinya untuk menjawab soalan-soalan ini. Yang ketiga yaitu tantangan manusia. Tantangan manusia itu ada 2, yaitu dari luar dan dari dalam. Tantangan dari dalam berupa hawa nafsu dan setan. Kemudian tantangan dari luar berupa rekayasa dan upaya manusia untuk memalingkan dari Tuhannya sendiri. Fungsi agama bagi kehidupan yaitu ada 7. Ada 7 yaitu sebagai pembimbing hidup, penolong dalam kesulitan, sebagai penentram batin, mengendalikan moral, toleransi, keenam mengatasi frustasi, terakhir memuaskan pengetahuan. Selanjutnya adalah doktrin kepercayaan agama. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah ajaran. Jadi doktrin adalah ajaran-ajaran yang bersifat absolut yang tidak boleh diganggu-gugat atau diubah-ubah. Dalam menjalankan tujuan hidup manusia dianugerahi bakal seperti naluri, panca indera, akal, dan lingkungan hidup, fungsi dan tujuan hidup manusia dijelaskan oleh agama dan bukan oleh akal. Agama datang karena ternyata bekal-bekal yang dilimpahkan kepada manusia itu tidak cukup mampu menemukan apa perlunya ia lahir ke dunia ini atau tujuan dia lahir di dunia ini. Ada 3 segi doktrinnya, itu agama sebagai kepercayaan. Kedua, agama sebagai kepercayaan menekankan pada doktrin. Ketiga, agama sebagai jalan hidup. Ada doktrin kepercayaan Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Allah, Thayyibah, adalah suatu pernyataan pengakuan terhadap keberadaan Allah yang Maha Esa. Tiada Rabb selain Allah. Ia merupakan bagian lapas dari syahadat yang harus diucapkan ketika mau masuk Islam, yang merupakan refleksi dari tauhid Allah yang menjadi inti ajaran Islam. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur. Ia adalah makhluk langit yang mengabdi kepada Allah dengan bermacam-macam tugasnya.
tugas yang diberikan Allah. Malaikat itu termasuk makhluk rohani bersifat gaib. Mereka tidak bisa dilihat, dicium, diraba, dirasakan, karena mereka berada di alam yang berbeda dengan manusia. Selanjutnya, iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah wajib, dan itu merupakan konsekuensi logis dari pembenaran terhadap adanya Allah. Oleh karena itu, tidak sepantasnya seseorang mukmin mengingkari kitab-kitab Allah dan ayat Allah. Selanjutnya adalah iman kepada Rasul. Dokter Islam mengajarkan agar setiap muslim beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Rasul artinya utusan Allah untuk menyampaikan risalah, risalahnya, tanda-tanda yang akan datang dan sebagainya. Demikianlah hasil penjelasan di video saya hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.